صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين. شهر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأنبياء شيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه وأئمة الأربعة رضي الله عنهم خصوصا إلى حضرة المؤلف هذا الكتاب محمد نووي بن عمر الجاوي إلى حضرة شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويحيي درجاتهم وأعاد علينا من بركاتهم وأنزل علينا غيث كرمتهم. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Cek. Suara saya jelas nggak, Pak? Nggak jelas. Kurang. Gimana caranya biar jelas? Iya kan? Yang maju orangnya apa mic-nya dijauhin? Oh, orangnya maju kata Pak Haji. Yang kurang jelas silakan memposisikan diri biar jelas. Cek, jelas nggak? Oh jelas, jelas Pak Haji. Pengennya jauhan sama saya, nggak mau berdekatan sama saya, takut ditanya. Padahal selama ini saya juga gak pernah nanya kayaknya. Ya nggak apa-apa ya, penting jelas ya. Saya pagi hari ini pengen membahas tentang rahasia. Tentang apa? Rahasia di dalam rahasia. Ini makolahnya dari Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang terkenal galak sampai setan itu kata-katanya apa? Gak berani. Siapa namanya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya nukil dalam kitab Nashihul Ibad bab 6 makalah yang keempat. Bunyinya begini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ar-rabi'atu qala Umar radhiyallahu anhu wa jazahu an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan. Inna Allah ta'ala katama sittatan minal khisali fi sittatin minal asya. Kata Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah itu menyembunyikan 6 hal di dalam 6 hal. Menyembunyikan apa? 6 hal di dalam apa? 6 hal. Jadi rahasia di dalam rahasia. Ini harus kita ketahui.
Apa itu? Yang pertama, katamar ridho fi ta'atin. Allah menyembunyikan keridhoannya di dalam ketaatan. Allah menyembunyikan keridhoannya di dalam suatu ketaatan. Minat ta'ati, dari beberapa ketaatan. Liyajtahida an-nasu fi jami'i ta'ati raja'an ayyusadifuha fala yajuzu lana an nahqira ta'atan walau saghiratan jiddan li'annahu rubama kana ridahu ta'ala fiha. Jadi kenapa Allah itu menyembunyikan keridhaannya dalam ketaatan? Agar kita itu selalu bersungguh-sungguh, selalu berusaha untuk melakukan ketaatan. Di dalam ketaatan yang mana yang Allah ridho, itu rahasianya Allah. Jadi biarpun kita sudah melakukan ketaatan manapun, berapa banyak, itu belum tentu Allah ridho. Kemungkinan kenapa kok Pak gak pasti ridho? Kemungkinan tercampur dengan hal-hal yang bisa merusak ketaatan itu. Apa contohnya? Riya atau tidak ikhlas. Maka dari itu, setiap kita melakukan ketaatan itu harus kita dasari dengan apa? Ikhlas, agar Allah itu ridho. Ridho tahu Pak? Ridho itu ibarat orang tua atau lilo. Sama anaknya itu ikhlas. Orang tua melihat anaknya berangkat sekolah, seneng nggak? Ridho nggak? Berangkat sekolah itu ridho nggak? Ridho lah. Itulah kira-kira. Tapi kalau orang tua ngelihat anak nyolong, gebukin orang-orang misalkan, atau berantem, perasaan orang tua gimana? Seneng nggak? Nggak seneng kan? Ngomongnya jorok, ngomongnya kasar. Orang tua gimana? Nggak seneng kan? Mana anak saya kayak gitu tuh. Tapi kalau orang tua lihat anaknya itu pergi ke masjid, pergi ngaji, sekolah, seneng nggak orang tua? Ridho nggak melepaskan kayak gitu semuanya? Ridho kan? Nah Allah juga begitu. Melihat hambanya itu melakukan ketaatan, ya, itu Allah juga insya Allah ridho, tapi dirahasiakan. Ketaatan itu Allah benar-benar nilai dengan ibadah yang benar-benar apa enggak gitu. Jadi kenapa Allah rahasiakan itu? Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Agar kita itu selalu bersungguh-sungguh, tidak main-main dalam menjalankan ketaatan. Benar-benar tenanan, ya, agar Allah benar-benar ridho. Dan kita tidak menyepelekan ketaatan yang sifatnya kecil atau sekecil apapun itu ketaatan, ya, itu juga jangan kita itu sepelekan. Bisa jadi keridhaan Allah itu di situ malah justru. Di dalam ketaatan yang kayaannya itu sepele. Bukan yang kayak ketaatan yang luar biasa, dilihat orang banyak, wah spektakuler. Justru malah kadang-kadang nggak di situ keridhaan Allah. Justru malah dalam hal-hal yang sepele.
Ada satu kisah. Seorang ulama sufi. Namanya Abu Bakar Asyibli. Siapa? Abu Bakar Asyibli. Suatu ketika itu jalan-jalan di sana, di kota Baghdad. Mana Pak? Baghdad. Seorang ulama sufi. Jalan itu melihat seekor kucing, Pak. Yang kedinginan. Nah, itu Abu Bakar Asyibli apa yang dilakukan? Itu langsung ngambil kucing tadi. Jubahnya itu dipakai buat nyelimutin kucing yang kedinginan tadi, ya kan? Melas, dibawalah di rumah, dikasih makan, sehingga kucing tadi yang tadinya itu kedinginan, melasin kan gitu, itu dibawa sampai dirawat kucing tadi itu, sehingga kucing tadi merasa nyaman. Itu gara-gara gitu doang, itu Abu Bakar Asyibli mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan masuk surga. Pak, ayo, ya coba. Ternyata keridhaan Allah itu hanya di ketaatan yang kayaknya sepele. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan hal-hal yang sifatnya sepele, ketaatan itu. Bisa jadi keridhaan Allah justrulah di situ. Karena benar-benar ikhlas, benar-benar apa ya, merasa kasihan, welas. Tuh. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah akan mengasihi dari hambanya itu adalah orang-orang yang sayang, yang welas. Pak. Jadi kalau kita punya sifat welas sama siapa aja. Welas sama orang, gak bisa makan kita kasih. Welas yang butuh bantuan kita bantu. Welas terhadap hewan. Yang hewan itu kayaknya ya hewan-hewan yang biasa aja, yang remeh. Tapi kita welas, punya sifat rohim, punya sifat welas. Itu Allah akan apa? Welas juga. Irhamu man fil ardi apa sih? Hadisnya itu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bertindak welaslah terhadap sesuatu yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit pun akan apa? Mengasihi kita, Pak. Tuh. Insyaallah. Ya. Jadi sekecil apapun tindakan kita, misalkan nyingkirin batu di tengah jalan, sepele nggak tuh, Pak? Sepele. Tapi kita singkirin dengan ikhlas, biar tidak membahayakan orang lain. Itu bisa jadi menjadi ampunannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya diceritakan itu kisah Abu Bakar Asyibli itu setelah wafat dimimpiin itu Abu Bakar Asyibli sama orang lain. Di dalam mimpinya itu dikatakan, "Hei Abu Bakar Asyibli, apa yang Allah lakukan terhadap kamu?" Di situ ditanya, "Abu Bakar Asyibli, tahu nggak kenapa Allah itu mengampuni kamu?" Jawabnya Asyibli apa? Karena amalku, ibadahku, sholatku. Tidak. Karena ikhlasku? Tidak. Karena puasaku? Tidak. Karena aku sering belajar? Enggak. Tahu nggak kamu kenapa? Aku ampunin, kata Allah di situ ceritanya. Karena kamu dulu di dunia pernah menolong seekor kucing yang waktu itu kedinginan, terus kamu rawat sehingga kucing itu menjadi selamat dan nyaman gitu kucing. Udah itu. Pak, sepele nggak? Nah, berarti apa?
Jangan sekali-kali meremehkan suatu ketaatan. Justru lah kadang-kadang keridhaannya Allah ada di situ. Paham? Paham ya? Paham ya? Gitu Pak. Jadi kalau kita punya sifat welas, insya Allah juga kita akan diulasin oleh Allah atau orang lain. Itu ya, itu yang pertama. Jadi Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam satu ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin minal ma'asi liyujannibaha an-nasu khasyatal wuqu'i fihi. Jadi fala yajuzu li syakhsin ay yahqira ma'siyatan wa in taqat jiddan li'annahu la ya'lamu annahu qad yakunu fiha ghadabuhu ta'ala. Masyaallah. Ini kebalikannya. Yang kedua, Allah merahasiakan kemarahannya itu dalam suatu maksiat. Oke. Dari beberapa maksiat. Kebalikan yang tadi yang pertama. Kenapa Allah merahasiakan kemarahannya dalam satu maksiat? Agar manusia itu merasa takut akan melakukan kemaksiatan. Bisa jadi saya misalkan melakukan kemaksiatan yang model begini, Allah benar-benar ghadab, Allah benar-benar murka, Allah benar-benar marah. Yang kayaknya sifatnya maksiat ini adalah maksiat yang sepele. Tapi ternyata dari kemaksiatan sepele itulah justru yang membuat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak, halo. Jadi kalau misalkan kita patok, kita pastikan kemarahan Allah pasti di maksiat-maksiat yang besar misalkan. Apa yang terjadi Pak? Apa yang terjadi? Pasti kita akan apa? Menyepelekan kemaksiatan yang sifatnya apa? Sepele. Tapi enggak kayak gitu modelnya. Ya segala kemaksiatan, mau yang besar, mau yang kecil. Allah rahasiakan kemarahan itu. Apakah terjadi di saat kita melakukan kemaksiatan yang besar atau justru kemaksiatan yang kecil? Maka dari itu kata Umar bin Khattab, jangan sekali-kali sepelekan kemaksiatan yang sekecil apapun. Bisa jadilah kemaksiatan yang kecil itu justru mendatangkan ghadabnya, justru mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak. Iya, ada. Kebiasaan kita apa coba? Meremehkan kan? Kemaksiatan sifatnya sepele itu. Cuman gini doang kan. Yang penting nggak zina. Ya, yang penting nggak apalagi itu, nggak bunuh orang. Masih begini. Itu kadang-kadang kita itu di situ. Itu sebenarnya juga nggak boleh. Ya, sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Kita melakukan suatu kebaikan sekecil apapun yang nanti kita akan lihat, akan kita tahu hasilnya, balasannya. Kita melakukan kesalahan sedikit pun juga kita akan tahu akibatnya. Gimana Pak? Halo, udah diam semuanya? Mikir lah, mikir. Ayo mikir ya sekarang. Yang ngomong juga gimana? Cuma mikir yang ngomong ya. Sama aja. Ya kan? Maklum wajar, bukan nabi boy kan gitu ya. Iya kan?
sering-sering tergelincir dalam kemaksiatan. Wah, kita itu saya tuh bukan pamer, bukan apa. Habis subuh pasti saya tuh pasti seringnya tuh istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfir li ya Allah fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu habis subuh itu mesti. Jadi pengakuan saya seorang hamba, ya, seorang hamba yang apa ya, kayak ginilah modelnya gitu kan, yang penuh dengan kesalahan, ya, yang selalu mengharap apa? Ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keren Pak, Sayyidul Istighfar itu, ya, itu luar biasa isinya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Tuh pengakuan saya itu hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa ahdika. Saya di atas perjanjian. Mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya, saya berlindung dalam perbuatan kejelekan. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Saya kembali dengan nikmatmu wa abu bi dzambi. Dan saya kembali dengan dosa-dosaku. Faghfirli ya Allah, ampunilah segala dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Ya, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, Sayyidul Istighfar. Itu ya. Kita kan pasti dari pagi sampai mau tidur nggak luput dengan apa Pak? Dosa. Ya, itu ya. Jadi yang kedua apa tadi? Allah merahasiakan kemurkaannya, kemarahannya di dalam satu maksiat, dirahasiakan. Yang ketiga, insyaallah. Wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Yang ketiga, Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Di setiap Ramadan itu kan ada malam apa Pak? Lailatul Qadar. Jatuhnya kapan? Gak ada yang tahu. Bapak bisa mastiin Lailatul Qadar jatuh pada tanggal berapa? Bisa mastiin nggak? Nggak bisa. Emang rahasianya Allah. Kenapa kok dirahasiakan? Tujuannya apa? Liyajtahida an-nasu fi ihya'i jami' syahri Ramadhan bil ibadah. Agar orang-orang itu bersungguh-sungguh dalam setiap malam-malam bulan Ramadan itu selalu mengisi dengan ibadah. Kalau setiap malam selalu mengisi dengan ibadah, pasti dapat ya? Ya pasti. Benar gak Pak Haji? Dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir, tanggal 30 Ramadan, diisi dengan ibadah terus malamnya tuh. Qiyamul Lail terus. Pasti dapat ya? Ya pastilah. Orang gak ada yang bolos, gak ada yang lolos. Halo? Tapi kalau jarang-jarang, sekarang iya, besok enggak, sekarang iya, besok enggak. Bisa jadi yang mana jatuhnya di tanggal berapa? Di malam yang apa? Yang bolos tadi. Benar? Benar gak? Benar. Karena sifatnya rahasia, gak ada yang tahu. Pak, katanya kan tanggal itu Pak, tanggal Qur'an itu. 21, 23 tanggal ganjil, 10 hari tanggal ganjil. Itu juga belum pasti. Bahasan kitabnya apa? Diharapkan kedatangan Lailatul Qadar itu di situ. Tidak bisa dipastikan. Kalau sifatnya tidak bisa dipastikan, gimana caranya biar kita bisa dapat? Apa? Ya gempur terus kan gitu.
Jadi kapan Pak? Dari tanggal 1. Udah pasti itu. Tanggal 1 sampai tanggal terakhir udah pasti dapat Lailatul Qadar. Itu tujuannya, dirahasiakan. Kalau nggak dirahasiakan, misalkan Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Kira-kira tanggal 1 gimana? Kosong. Tanggal 2? Kosong. Tanggal 3? Absen. Tanggal 4? Tidur. Tanggal 6? 12. Tanggal 7? Subuh kesiangan. Sama sahur-sahurnya. Ya kan? Ayo. Nanti aja tanggal 27. Tidur dari jam 7. Habis sisa. Biar bisa bangun malam. Gitu malah. Karena sudah bocorin. Tapi kalau nggak dibocorin, gimana manusia? Ya kan? Terus berusaha mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Fa inna ajran nafli ajril fardhi fi ghairihi. Yang dimana Lailatul Qadar itu pahala sunnahnya itu seperti pahala fardu di bulan selain bulan Ramadan. Lupa levelnya luar biasa itu pahalanya. Kama fil hadisi bal qala an-nakhai raq'atun fihi afdalu min alfi raq'atin fi ghairihi. Satu rakaat di malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih utama daripada 1000 rakaat di selain Lailatul Qadar atau di selain Ramadan. Nah, levelnya 1 rakaat itu segitu. Wa tasbihuhu fihi afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. Baca tasbih sekali doang itu lebih baik, lebih utama daripada 1000 baca 1000 kali di selain bulan Ramadan. Tuh. Ya, tujuannya tadi. Waliyajtahidu fi ihya'i layalihi raja'an ayusadifu lailatul qadri. Fa innaha khairun min alfi syahr. Yang mana Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000. Nilainya apa? 1000 bulan itu berapa tahun? Ayo. Berapa tahun, Pak? Mumet. Berapa tahun? Tinggal dibagi 12. Ketemunya berapa? Muter, diem, nggak saya mikir tuh kayak gitu tuh. 83 tahun, 4 bulan. 83 tahun, 4 bulan. Pak, lumayan nggak? Lumayan kan? Usia kita belum tentu sampai segitu. Tapi dalam 1 malam doang itu kita bisa melakukan ibadah yang seolah-olah itu selama berapa? 83 tahun 4 bulan. Lumayan enggak? Lumayan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta madla'il fajar. Ya. Tapi jangan salah, Pak. Kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan yang dilipat gandakan itu. Benar? Benar enggak? Itu kemaksiatannya pun juga dilipat gandakan. Jadi jangan cuma dilihat kebaikannya doang dilipat gandakan. Al hasanatu mudha'afat. Wad du'a'u mustajabah. Gitu kan? Kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Iya, tapi harus mikir kemaksiatan di bulan Ramadan juga sama, Pak. Dilipat gandakan. Tuh, coba balance antara kebaikan dan kejelekan.
Ya, fattaqullaha fi syahri ramadhana fa innal hasanati tudha'afu fihi ma la tudha'afu fi ma siwahu wa kadzalika as-sayyi'atu. Ketahuilah hai semuanya, kebaikan-kebaikan dalam bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan. Sama halnya kejelekannya. Kalau kita minum khamr, mabuk di bulan selain bulan Ramadan, misalkan kita dikasih dosa 10 misalkan. Itu kalau kita lakukan di bulan suci Ramadan, tidak hanya 10 dosa kita misalkan. Berapa Pak? Yuk berlipat-lipat. Sama kita ngelakuin ngaji di bulan suci, di selain bulan suci Ramadan, misalkan dikasih oleh Allah itu pahala 100, kemudian kita lakuin di bulan suci Ramadan, ya enggak cuma 100. Berapa? Berlipat-lipat. Halo? Halo? Ya, tuh. Jadi mikir juga. Mau lakuin kemaksiatan di bulan suci Ramadan apa? Mikir juga. Karena apa? Dilipat gandakan juga. Gimana Pak? Enak Kak? Enak apa enggak? Kok diem? Asal diajak mikir meneng deh. Heran. Enak enggak? Pengen bulan suci Ramadan apa biar biasa aja? Gak bisa jawab Pak. Halo. Masya Allah. Itulah ya. Karena ngaji inilah. Sebab ngaji ini mudah-mudahan kita bisa ngerem nafsu kita itu selama di bulan Ramadan itu ya Pak, karena konsekuensinya itu juga apa, dilipat ganda gitu ya. Oke, itu yang keberapa tadi? Ketiga, Allah merahasiakan Lailatul Qadar di dalam apa, bulan suci Ramadan. Yang keempat, wa katama awliya'uhu fima bainan nasi kaila yahtaqiru ahadan minhum wa kayatlubu ad-du'a minhum raja'an an yusadifu al-waliyya fala yajuzu li syakhsin an yaqira ahadan minan nasi li'annahu la yadri rubama huwa min awliya'ihi ta'ala. Masyaallah. Nah, yang keempat kata Umar bin Khattab, Allah merahasiakan wali-walinya Allah di antara manusia. Halo. Orang ini disayang Allah enggak ya? Jadi walinya Allah enggak ya? Itu rahasianya Allah. Kenapa kok dirahasiakan wali-walinya Allah itu? Agar manusia tidak mudah meremehkan orang lain. Halo? Bisa jadi orang tersebut adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tampilannya biasa Pak. Enggak jubahan gede-gede, enggak. Tampilannya apa? Biasa, ayo sarungan biasa, bajunya enggak ada yang mahal-mahal, biasa aja. Di mata orang lain itu enggak ada itu keistimewaan-keistimewaannya biasa aja. Tapi itu justru di sisi Allah dia itu yang disayang oleh Allah atau jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan anggap di antara jamaah yang kayak gini, coba modelnya kayak gini tuh. Loh. Gak tahu saya yang mana yang jadi walinya Allah. Yang megang mic belum tentu. Yang megang mic kurang ajar ya bisa jadi kan, bisa jadi Pak Taufik, bisa jadi itu Pak RT Yusuf, bisa jadi itu. Ya, kelihatannya biasa. Kalau wali murid udah pasti. Ya enggak? Yang punya anak sekolah udah pasti jadi wali. Tapi kalau walinya Allah belum tentu Pak. Tuh Pak Haji Ramlan ya belum tentu juga. Apa yang kelihatannya khusyuk itu, tasbihnya gede-gede, itu walinya Allah belum tentu. Halo. Jadi tujuannya itu disembunyikan agar apa? Kita tidak mudah meremehkan orang lain.
Tampilannya biasa, tapi di sisi Allah dia luar biasa. Gitu loh Pak. Tujuannya itu. Dan tujuannya apa? Kita selalu minta doa sama orang-orang yang kelihatannya itu biasa-biasa aja. Makanya adat hajatan loh Pak Ustaz Hanafi, selamatan undang tetangga itu. Minta doa bersama. Itu hikmahnya salah satunya itu. Bisa jadi di antara tetangga-tetangga itu yang diundang, itu jadi walinya Allah dan doanya apa? Cespleng. Lah orang udah wali itu gimana coba? Doa gak gemen. Kelihatannya sepele orangnya. Tapi Allah Maha tahu itu, wahai waliku. Diundang, doain tetangganya. Ya udah aku kabulin karena doanya itu dia seorang wali misalkan. Halo? Paham? Paham Pak? Jadi nanti kalau saya ketemu misalkan Pak siapa? Pak Samijo, saya minta doa, Pak Samijo doain saya dong lah. Mudah-mudahan hajat-hajat saya kabul misalkan. Jangan salahin. Bisa jadi Pak Samijo apa? Wali kan gitu kan? Saya juga nggak tahu, bisa jadi kan saya juga nggak tahu. Rahasia, itu kan? Itu Pak, makanya doa undang-undang tetangga itu deh, ya bisa jadi apa? Di antara tetangga itu apa? Ada yang jadi wali disembunyikan, Masya Allah. Bapak jangan GR dulu. Terus ngomong kayak gini, saya kayaknya wali ini. Ya gitu langsung GR terus, langsung apa? GR. Kayak tampilannya saya biasa, gitu, nggak pernah jadi terdepan, gitu. Nggak apa-apa di mata manusia saya hina, tapi di mata Allah saya mulia. Ya kan? Jangan rasa GR dulu, itu malah jadi untuk ujub jadinya. Ujub, udah aja biasa aja gitu. Menjadi ketemu orang di jalan, jangan remehin saya dong. Saya kelihatan kayak gini-gini biasa aja, tapi belum tentu saya mulia di atas di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Saya jadi wali ntar, kayak gitu malah repot. Pokoknya biar gimana, biasa aja. Itu, pokoknya biasa ngelakuin apa yang diperintah oleh Allah, gitu aja. Paham Pak? Ya gitu ya. Tidak mesti yang jadi wali itu yang suka ngimamin atau yang mimpin ngaji, enggak juga. Tapi juga bisa gitu loh, paham nggak? Juga bisa jadi walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mengatakan la yariful wali ilal wali, tidak bisa diketahui itu seorang itu wali kecuali oleh wali juga. Ada yang mengatakan begitu. Dia wali, dia ngomong kayak gitu tahu karena dia seorang wali juga. Itu juga bisa. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya tapi intinya kewalian Allah itu atau walinya Allah itu disembunyikan. Agar apa? Kita tidak menyempelekan orang lain, meremehkan orang lain, tidak menghina orang lain. Bisa jadi yang kita hina, kalau kita hina ya, bisa jadi walinya Allah Subhanahu Wa Taala ketika didoain laknat gitu, balik ke kita juga. Ya. Kayak orang gembel itu misalkan itu. Tapi jangan macam gembel ya. Yang suka jalan-jalan di pinggir jalan itu loh. Itu kan suka ada yang menilai kayak gitu kan. Tapi juga saya tidak menyarankan kayak gitu Pak. Paham? Ya biasa aja kayak gini. Gitu. Ya. Yang keberapa tadi itu? Keempat. Yang kelima, wa katamal mauta fil umri. Allah menyembunyikan kematian di dalam usia. Itu sudah rahasia nih ya. Sudah enggak jadi fayam bagi hina idzin likulli ahadin ayyasta'idda lil mauti fi kulli waqtin bil ibadati farubama yafja'u al mautu. Insyaallah. Allah merahasiakan kematian itu di usia-usia kita. Kenapa Allah rahasiakan kematian kita, Pak? Tujuannya apa?
agar kita selalu mengisi hari-hari kita, waktu-waktu kita untuk apa? Ibadah. Nggak mesti sakit dulu, nggak mesti tua dulu. Yang muda bisa jadi belakangan, yang tua bisa jadi duluan. Gimana? Mikir lah. Mikir lah. Banyak mikir lah. Ayo enggak? Atau yang tua duluan, yang muda belakang, bisa jadi juga. Namanya rahasia. Hah? Enggak mesti gitu kan? Iya. Kalau dibocorin usia kita, pasti kita masih jauh kan mikirnya gitu. Ya enggak? Si A fulan, kamu matimu nanti usia 75 tahun. Itu kira-kira masih umur 30, kira-kira masih main perempuan enggak? Hah? Iya kan? Masih jauh. 75 tahun berapa tahun lagi? 35 tahun lagi kan? Berapa? 45 tahun lagi. Tenang sih lama ini. Itu kalau dibocorin. Tapi nggak kayak gitu konsepnya kan? Apa? Dirahasiakan. Saya juga sama kayak gini. Saya juga belum siap. Agar apa? Orang itu selalu mempersiapkan dirinya untuk apa? Kematian. Persiapannya apa, Pak? Ya itu tadi. Mengisi hari-hari, waktu demi waktu. Dengan apa? Hal-hal yang positif, hal kebaikan. Ya kan ya ngeri-ngeri sedap tuh Pak. Kita tuh wafat dalam keadaan maksiat itu loh Pak. Benar nggak? Dilihat orang juga udah hina gitu kan. Ya keluarga juga malu. Oh ya kan kita sering berdoa tuh Allahumma inni a'udzubika ya Allah min su'il khatimah. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari mati yang su'ul khatimah. Ya enggak? Itu nyata, Pak. Kematian itu benar-benar nyata, rahasia, dan itu sudah bisa kita saksikan. Sekarang siapa yang bisa menolak kematian? Ayo. Siapa yang bisa menolak kematian? Siapa yang bisa mendatangkan kematian? Gak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bunuh diri loh. Minum obat tikus. Ada yang pernah ngalamin? Pengalaman pribadi ada? Halo? Siapa orangnya? Mana coba? Berdiri. Pengalaman gimana dulu? Siapa tahu bisa diinspirasi kan gitu. Gimana bisa selamat? Coba ayo. Ada di sini? Bartono mana? Gimana pengalaman Bartono? Gimana bisa selamat Bartono dulu? Masa-masa sulit. Nggak ada loh. Itu kalau belum wajarnya juga nggak terjadi. Ya selamat aja. Untung kok alhamdulillah masih ada tetangga yang nolongin. Udah keluar busa masih bisa dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya selamat. Ya enggak? Selamat tertolong. Begitu selamat, sadar, sehat, diwawancara misalkan kayak gitu. Gimana Pak rasanya? Aduh. Alhamdulillah masih selamat ya. Iya. Ngapain sih kayak gitu minum-minum apotas, minum obat tikus ngapain sih gitu kan. Emang enggak ini apa? Enggak mau ngerasain nikmatnya dunia apa gitu kan. Udah mumet Pak. Itu kalau belum terjadi ajalnya belum sampai ajalnya belum apa? Tapi kalau sudah ajalnya Pak, ya gitu tadi, ya Allah. Baru kayak badminton. Baru kayak main futsal. Baru kayak sarapan. Itu kan? Banyak gak ceritanya gitu?
Enggak. Baru kayak ngobrol semalam. Udah enggak? Banyak enggak ceritanya kayak gitu? Banyak enggak? Banyak. Yang sakit tahun-tahunnya enggak mati-mati ada enggak? Walah banyak. Bener enggak? Udah kritis tinggal matinya apa enggak mati-mati. Anaknya sampai ayo cepetan kapan Mas mati? Udah capek saya ngurusin ini gitu kan. Enggak mati mati karena belum ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau memang belum ajalnya nggak bisa, dimajuinnya nggak bisa, dimundurin juga nggak bisa. Kapan Pak? Ya udah waktunya, tunggu aja. Gitu. Nah, ini yang jadi masalah itu waktunya ini. Semoga selalu dalam keadaan apa ya? Ibadah. Dalam hal apa? Kebaikan ajal kita tuh husnul khotimah, membawa iman, membawa Islam. Amin ya rabbal alamin. Dah tuh. Dan satu lagi, mati dalam keadaan terbebas hutang. Dah. Doa kita bersama. Ya. Yang keenam, yang terakhir, wa katama as-salatal wusta ay fadla fis salawati wal khamsi liyataharra an-nasu jami'aha wa akhfa Allahu ismahu al-'azama fi jami' ismihi liyastahida an-nasu fi du'a bi jami'iha raja'an sadiquhu wa akhfa sa'atan al-ijaba fi yaumil jum'ah liyastahida an-nasu bi du'a fihi wa akhfa sab'al mathani fi jumlati suwaril qur'ani liyastahida an-nasu fi qira'ati jami'iha. Allah menyembunyikan sholat yang paling utama di antara sholat 5 waktu. Yang paling utama yang mana? Allah rahasiakan. Tujuannya apa? Agar manusia selalu sholat 5 waktu. Tidak tebang pilih. Bukan karena gara-gara yang paling utama sholat itu sholat isya misalkan. Terus orang itu hanya sholat isya doang. Paham? Hikmahnya dirahasiakan agar apa? Manusia selalu sholat 5 waktu. Maghrib iya dengan sungguh-sungguh, isya iya dengan sungguh-sungguh, subuh iya dengan sungguh-sungguh, ya kan? Duhur iya dengan sungguh-sungguh, asar juga sama. Paham? Tidak tebang pilih. Tujuannya itu, makanya harus dirahasiakan. Atau juga sama nama-nama Allah di antara Asmaul Husna itu 99, mana asma Allah yang jos cesplang dipakai buat doa, yang mana di antara 99 itu juga Allah rahasiakan. Biar apa? Kita senantiasa menggunakan 99 itu untuk apa? Berdoa. Karena kita nggak tahu yang mana asma Allah yang cespleng untuk dipakai buat doa, nggak tahu. Nah, gunakan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Misalkan ya Malikal Kudus, ya Tawwab, ya Razak, ya Allah, ya Ghafur, misalkan ya. Itu silakan. Pakai itu asma-asma Allah untuk apa? Berdoa. Atau waktu-waktu di hari Jumat yang ijabah, yang mustajabah dipakai buat doa. Hari Jumat Pak. Itu juga Allah rahasiakan. Waktu kapan Allah mengijabah atau lebih diijabah doa kita. Allah rahasiakan. Ada yang mengatakan di antara 2 khutbah. Khutbah Jumat itu. Di antara 2 khutbah itu mengatakan itu jos cespleng. Ya, makanya kalau sudah barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Gitu kan? Duduk tuh, kutip. Nah, itu silakan Bapak doa. Silakan. Di antaranya itu.
Atau di antara azan dan iqamah itu juga cespleng. Halo? Di antara apa? Azan dan iqamah, habis sholat, sepertiga malam juga sama, insya Allah bagus. Ya, gitu ya. Pokoknya rahasia-rahasia ini luar biasa. Tujuannya apa? Agar manusia itu selalu bersungguh-sungguh, tidak tebang pilih, gitu. Ya Pak, paham ya? Bisa dipahami? Insya Allah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada penyampaian atau kata-kata yang kurang benar, kurang berkenan. Itulah mungkin keterbatasan saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.